Hari ini kita tidak sedang sekadar mengikuti arus berita internasional. Kita sedang bercermin di hadapan firman Tuhan. Sebuah negeri besar, bersejarah, dan berpengaruh di Timur Tengah, Iran, sedang diguncang dari dalam. Jalanan berubah menjadi lautan manusia. Pasar-pasar tutup, sekolah dan kampus terganggu. Aparat dan rakyat berhadap-hadapan. Darah tertumpah. Tangisan terdengar di berbagai kota. Ini bukan hanya krisis ekonomi, ini bukan hanya konflik politik, ini adalah pergolakan rohani. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Galatia, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Krisis seringkali dimulai dari hal yang sederhana. Nilai mata uang jatuh, harga pangan naik, daya beli runtuh. Namun di balik angka-angka ekonomi, ada hati manusia yang letih. Bagi jutaan warga Iran, hidup tidak lagi bicara tentang menabung, merencanakan masa depan, atau membangun harapan. Hidup berubah menjadi perjuangan harian untuk bertahan. Pedagang kehilangan pembeli, buruh kehilangan daya beli. Mahasiswa melihat masa depan yang buram. Keluarga kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan. Ketika jeritan perut tidak dijawab, jalan menjadi mimbar terakhir. Dan ketika jalan menjadi mimbar, sejarah mengajarkan sesuatu yang besar sedang terjadi. Keributan bangsa-bangsa selalu mendahului kegoncangan. Demo besar, ekonomi runtuh, rakyat melawan penguasa, darah tertumpah. Itu bukan pola baru, itu pola Alkitabiah. Ketika sebuah bangsa keras kepala, Allah tidak selalu langsung menghukum dari luar. Seringkali, Allah membiarkan bangsa itu runtuh dari dalam. Dan firman Tuhan di dalam Bilangan menutup dengan peringatan, engkau akan rebah. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ketika sebuah bangsa membangun identitasnya di atas permusuhan terhadap Israel, menabur kebencian dan menyerukan kehancuran terhadap umat pilihan Allah, maka bangsa itu menempatkan dirinya berseberangan langsung dengan rencana Allah. Dan firman Tuhan kembali menegaskan di dalam Zakaria, bangsa-bangsa akan berperang melawan Yerusalem, tetapi mereka akan binasa. Krisis yang melanda Iran hari ini bukan kebetulan sejarah. Ia adalah konsekuensi rohani yang mulai termanifestasi secara nyata. Dalam ekonomi yang runtuh, dalam rakyat yang berontak, dan dalam darah yang tertumpah di jalanan. Ketika sebuah bangsa memilih berperang melawan apa yang Allah lindungi, maka bangsa itu sedang berperang melawan Allah sendiri. Dan Alkitab sudah memperingatkan di dalam Yesaya, celakalah orang yang berbantah dengan penciptanya. Demonstrasi yang awalnya menuntut harga yang adil, dengan cepat berubah arah. Teriakan tentang roti berubah menjadi kritik terhadap kebijakan. Keluhan tentang inflasi berubah menjadi pertanyaan tentang kepemimpinan. Di berbagai titik, nama pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, disebut secara terbuka. Ini bukan hal kecil. Ini adalah garis merah dalam politik Iran. Firman Tuhan mengingatkan para pemimpin bangsa di dalam Amsal, apabila orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi apabila orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Ketika rakyat berkeluh kesah serempak, itu tanda bahwa keadilan sedang dipertanyakan. Titik balik itu terjadi ketika aparat turun dengan kekuatan penuh.
Gas air mata ditembakkan, tongkat dan tameng digerakkan. Lalu terdengar tembakan, bentrokan pecah, korban berjatuhan. Di wilayah Lorestan, konflik mencapai puncak. Markas polisi diserang, anggota paramiliter Basij tewas. Rumah sakit kewalahan, keluarga mencari yang hilang. Internet dibatasi, kebenaran disaring. Ketika darah tertumpah, ketakutan berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang tidak dibawa kepada pertobatan akan berbuah kehancuran. Alkitab mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya digerakkan oleh ekonomi dan politik, tetapi juga oleh keputusan rohani. Selama bertahun-tahun, Iran membangun permusuhan ideologis terhadap Israel. Bagi iman Kristen, ini bukan semata konflik geopolitik, tetapi menyentuh rencana Allah dalam sejarah keselamatan. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ayat ini bukan seruan kebencian, ini prinsip rohani. Ketika sebuah bangsa berdiri berlawanan dengan kehendak Allah, konsekuensi rohani seringkali muncul sebagai krisis nasional, perpecahan, kemiskinan, dan kekerasan dari dalam. Pertanyaannya, apakah semua ini kutukan? Firman Tuhan konsisten, Allah lebih rindu pertobatan daripada penghukuman. Jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. 2 Tawarik 7 ayat 14. Krisis seringkali adalah bahasa kasih Allah yang keras, bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk membangun. Saudara-saudari, renungan ini bukan untuk menghakimi Iran. Ini adalah peringatan bagi semua bangsa. Ketika sebuah negara mengagungkan kekuatan tanpa kebenaran, menjadikan ideologi di atas kasih, mengabaikan keadilan dan kebenaran, maka fondasi bangsa itu mulai retak. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bagi bangsa manapun. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama,
tetapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.